Balik lagi sama saya Ari Sidki. Kali ini saya pengen nge-review aquascape kedua saya, yaitu Nanotank. Nanotank itu kalau istilah Nanotank itu kalau di aquascape itu untuk ukuran yang mini atau kecil ya. Saya menggunakan kaca ukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm dan tinggi 20 cm. Untuk hardscape-nya saya menggunakan akar rasa mala, batu lava rock. Untuk pasirnya saya menggunakan pasir pancawarna, dan untuk batu kosmetiknya itu saya menggunakan pasir tia atau tiasen. Tapi yang nomor 2 karena yang nomor 1 itu terlalu halus, jadi saya beli yang nomor 2 untuk batu-batu hiasannya. Untuk filter saya menggunakan Candila tipe Z501. Oh ya, ini hang on filter ya, filter gantung, mereknya Candila tipe Z501, voltage-nya 220 sampai 240 volt. Untuk powernya dia ada di angka 3,5 watt. Ini cukup recommended ya untuk Nanotank ukuran segini untuk hang on filter, karena berbeda dengan aquascape yang sebelumnya itu menggunakan power head dinaikkan ke talang. Kalau ini hanya untuk filter biasa, filter hang on, dia masuk disaring kapas lalu keluar lagi. Untuk media saya menggunakan busa Dacron dan busa-busa untuk filter akuarium. Lalu saya tambahkan juga rumah bakteri yang kemasan, saya lupa mereknya apa, cuman saya tambahin rumah bakteri hanya sedikit, hanya untuk menyimpan bakteri di dalam media filternya agar mengurai kotoran juga. Oh ya, di sini juga saya menggunakan kipas khusus aquascape atau khusus akuarium. Kenapa? Karena posisi aquascape ini ada di dalam rumah yang dekat dengan dapur. Dimana kita tahu kalau misalnya dapur kalau dipakai buat masak tuh hawanya cukup panas. Jadi saya butuh tambahan kipas untuk mendinginkan suhu air. Selain mendinginkan suhu air juga dia untuk menambah kematangan air, itu cukup bagus ya untuk tanaman seperti lumut. Kalau misalnya kita mau pakai lumut, itu lumut sangat bagus untuk air dingin itu sangat bagus untuk lumut. Ini saya pakai kipas, nggak tahu mereknya apa, saya lupa. Untuk hardscape-nya saya menggunakan tema nature yang terinspirasi dari orang Jepang, yang kalau bikin tema nature tuh udah nggak ada lawannya. Untuk tanamannya sendiri saya menggunakan buce SP. Oh ya, perlu diketahui buce itu tanaman asli Indonesia, asalnya dari Kalimantan, dan harganya cukup terjangkau, banyak dijual di pasaran aquascape atau akuarium seperti Jatinegara. Ini saya beli di Jatinegara, harganya 10.000 per pack. Lalu ada Kadaka Windlove atau Java Fern, itu juga dari Indonesia juga. Saya tidak beli, saya punya tabungan sendiri karena dari tank yang sebelumnya juga saya menggunakan Kadaka ini. Selanjutnya ada Anubias SP dan Cryptocorin. Anubias SP dan Cryptocorin ini saya letakkan di background karena tipikal tumbuhnya yang tinggi ke atas. Jadi saya perlu ini untuk menutupi background agar lebih tinggi, jadi tidak kelihatan ke belakangnya, karena saya tidak menggunakan background atau wallpaper di belakangnya. Untuk hewan-hewannya saya menggunakan ikan ember tetra atau amandae tetra yang ukurannya cukup kecilnya. Saya menggunakan 3 jenis keong di sini. Yang pertama keong jenis assassin, dimana saya menggunakan keong jenis assassin ini karena banyaknya keong hama. Waktu pertama kali setup nih banyak muncul keong hama, jadi saya baca-baca di Google, keong assassin ini ampuh buat melawan keong hama ini, seluruh jenis keong hama. Jadi dia makanin keong hama itu, dan sampai saat ini alhamdulillah bersih keong saya dari keong hama, akuarium saya maksudnya. Selanjutnya ada keong jenis turbo yang kalian bisa lihat di sini. Keong jenis turbo ini untuk membersihkan kaca, akar rasa mala, dan pasir-pasir juga dia bisa membersihkan dari alga, lumut. Karena kan kalau misalnya akuarium tidak lama tidak dikuras tuh biasanya numbuh alga, atau akuarium yang baru setup tuh daunnya bisa melting
yang nimbulin lumut atau alga karena tingkat amoniaknya cukup tinggi itu bisa menggunakan keong turbo ini. Keong turbo ini warnanya kuning dan hitam garis-garis. Selanjutnya saya menggunakan keong tanduk untuk membersihkan daun dan tanaman. Daun dan tanaman ini cukup kotor ya. Waktu pertama kali setup yang kayak tadi saya bilang ada melting atau numbuh lumut atau alga itu bisa menggunakan keong tanduk ini. Jadi dia makanin lumut yang ada di daun. Tadi ini daunnya kotor, tapi pas saya masukin keong tanduk ini daunnya cukup bersih sekarang. Selanjutnya saya menggunakan produk bakteri starter dari Aqua Reset, Aquabacter penjaga ekosistem air. Jadi ini fungsinya untuk mendosis bakteri, menambah bakteri cair yang dimana bakteri itu sangat dibutuhkan dalam ekosistem aquascape. Selanjutnya saya menggunakan pupuk cair dari Aqua Segar, lebat dan cerah. Ini saya menggunakan dari produk Aqua Reset juga untuk membantu tumbuhnya tanaman. Selanjutnya untuk makanan ikan atau peletnya saya menggunakan Embryo Tubivex SP. Ini mungkin itu ya mereknya. Kenapa saya pilih? Karena ini tuh produknya adalah cacing sutra yang dikeringin, jadi bentuknya itu teksturnya sangat halus. Berhubung ikan saya juga kecil, mulutnya kecil, saya pilih produk ini sangat pas. Ketika saya kasih makan, mereka langsung makan, karena kalau misalnya peletnya kegedean, kasihan juga ikannya, mereka susah makannya. Jadi saya pilih produk ini. Untuk waktu pembuatan aquascape ini dari mulai saya menyusun hardscape sampai air matang itu saya butuh waktu 1 sampai 3 bulanan, karena usia aquascape ini sudah 4 sampai 5 bulan. Untuk menyusun hardscape-nya saya membutuhkan waktu 3 jam. Selanjutnya planting, isi pasir, dan selanjutnya isi air. Nah, saya kuras terus, water change sampai kurun waktu 3 bulanan lah saya water change, saya lupa. Nah, sampai sekarang nih 4 ke 5 bulannya saya belum pernah nguras. Kalian masih bisa lihat ini masih bening banget, airnya masih bening banget. Selanjutnya saya mau ngasih tahu harga-harganya. Oh ya, lampu. Saya nggak gunain lampu khusus aquascape ya. Saya menggunakan lampu neon biasa. Saya beli di toko Oren. Saya beli harganya itu 18.000 kalau nggak salah. Powernya itu 3 watt. Nah, cukup terang kan, nggak kalah sama lampu aquascape, lampu khususnya. Untuk akar saya beli di Pasar Jatinegara waktu itu 10.000 kalau nggak salah deh. 10.000. Untuk batu lava rock itu di dekat rumah saya jualnya dari harga 5.000 sampai 8.000 1 kilonya. Untuk pasir itu satu plastik, saya nggak tahu ukurannya berapa ya, satu plastik kiloan itu. Isi ukurannya saya nggak tahu, tapi harganya itu Rp5.000. Untuk pasir tia atau tiasen yang buat kosmetiknya ini saya beli di toko Oren juga dengan harga 4.000 sampai 6.000-an 1 kilo, tapi saya nggak gunain 1 kilo full karena hanya untuk penghias saja. Untuk mesin kandila ini saya beli di toko Oren juga dengan harga 35.000. Itu udah semua set lengkap ya, sama colokannya, sama dapat media filternya juga dari awal, tapi ini udah saya ganti-ganti media filternya. Untuk kipas saya beli di online juga dengan harga 16.000. Kipas ini cukup ampuh ya, cukup dingin untuk aquascape ukuran segini. Tapi kalau misalnya aquascape seperti yang sebelumnya kita bahas tuh, saya nggak tahu dia kuat atau tidak tenaga untuk mendinginkan air ini. Selanjutnya kita ke tanaman. Tanaman itu saya beli buce di Jatinegara yang 10 ribuan per kantong. Kalian pencinta aquascape pasti tahu Jatinegara itu ada yang di lapak bawah-bawahnya itu ada yang jual buce Palandra.
sekantong itu 10 ribuan. Untuk Anubias juga sekantong 10 ribu. Kripto itu saya ambil dari akuarium yang sebelumnya. Saya hanya menggunakan satu kripto di sini. Untuk aqua reset yang aquabacter ini bakteri starter saya beli di online itu 25.000. Untuk yang aqua reset aqua segar atau pupuk cairnya ini saya beli di tukang akuarium dekat rumah saya, itu harganya 20.000 kalau nggak salah, saya lupa. Dan untuk ininya makanan ikannya saya beli sekitar 5.000 rupiah. Selanjutnya apa ya? Oh ya, ikan ini saya beli di online juga, harganya satu ekornya 700 sampai 800 perak. Ini saya beli 15 ikan, jadi sekitar 7 sampai 9 ribuan. Untuk keong itu harganya 1.500-an, di online juga saya beli 3, berarti 4,5-an. Tapi dia ngasih bonus, jadi saya punya keong ini 6. 2 keong assassin, 2 keong tanduk, 2 keong turbo. Untuk udang saya beli paket udang aquascape di online juga, harganya 12.000 isi 50 ekor. Saya masukin udangnya ke sini, tapi waktu awal karena airnya belum matang juga, udangnya banyak yang mati, tapi banyak yang bertelur juga. Jadi sampai saat ini masih banyak yang kecil-kecilnya, masih yang anak-anaknya, nanti kalian bisa lihat sendiri detailnya. Selanjutnya untuk media filter ini murah ya, saya sekalian beli yang untuk media filter yang power head itu yang sebelumnya kita bahas, saya ambil dari situ. Selanjutnya sudah sih ya. Jadi kalian bisa totalin sendiri harga aquascape ini, ukuran 30, tingginya 20, lebarnya 20. Jadi kalian yang mau lihat detailnya langsung aja check this out. Oke, sekian video review aquascape kedua saya, yaitu aquascape nanotank. Selanjutnya saya bakal review apa itu nanti akan saya upload. Yang jelas saya akan review yang berhubungan dengan aquascape. Jadi sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai berjumpa. See you next time, bro.